Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai biaya peluang, pembagian ilmu ekonomi, prinsip ekonomi, tindakan ekonomi, dan motif ekonomi. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai biaya peluang atau opportunity. Nah, coba Ananda perhatikan gambar yang ada di layar video ini. Nah, di sisi kanan itu ada gambar ponsel dan di sisi kiri itu ada gambar laptop. Nah, ada sedikit pengantar sebelum kita masuk ke pembelajaran, yaitu salah satu cara untuk menentukan pilihan yang tepat dan untuk menentukan alternatif yang paling menguntungkan itu adalah kita harus mempertimbangkan biaya peluang. Nah, coba Ananda perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, di sisi sebelah kiri itu ada gambar laptop dan di sisi kanan itu ada gambar ponsel. Nah, di dalam pembelajaran pada masa pandemi saat ini, perangkat manakah di antara kedua ini yang Ananda rasa itu paling dibutuhkan dalam proses pembelajaran? Nah, kalau sekiranya Ananda memilih ponsel yang sangat dibutuhkan pada masa pandemi saat ini, maka biaya peluangnya itu adalah laptop. Nah, mari kita lihat dulu apa pengertian dari biaya peluang itu sendiri. Nah, biaya peluang atau opportunity adalah nilai barang atau manfaat dari suatu tindakan yang kita abaikan karena memilih barang atau tindakan lain. Nah, coba kita lihat contoh dari biaya peluang. Misalnya, Anda memiliki uang sebesar 30 juta. Nah, dengan uang sebesar itu Anda dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama itu ada kesempatan untuk berlibur ke Malaysia. Dan yang kedua itu ada kesempatan untuk membeli sepeda motor. Nah, jika Anda memilih untuk membeli sepeda motor, maka Anda akan kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan yang ada di Malaysia. Nah, begitu pula sebaliknya. Jika Anda memilih berliburan ke Malaysia, maka Anda akan kehilangan kesempatan untuk membeli sepeda motor. Nah, jadi kesempatan yang hilang itu yang disebut dengan biaya peluang. Nah, yang selanjutnya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga perlu mengeluarkan yang namanya itu biaya sehari-hari. Nah, apa itu biaya sehari-hari? Biaya sehari-hari itu adalah biaya yang dikeluarkan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, lalu apa perbedaan biaya peluang dengan biaya sehari-hari? Nah, yang pertama itu ada biaya peluang. Nah, kalau biaya peluang, yang pertama itu perhitungannya itu tidak selalu berhubungan dengan uang. Bisa saja berhubungan dengan waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan. Nah, yang kedua, biaya peluang itu memiliki banyak kemungkinan penggunaan. Yang ketiga, biaya peluang itu pengambilan keputusannya itu tergantung pada tujuan dan situasi individu tersebut. Nah, sedangkan kalau biaya sehari-hari itu merupakan prioritas pengeluaran. Maksudnya yaitu mendahulukan atau mengutamakan pengeluaran. Yang kedua itu ada biaya sehari-hari itu harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Dan yang ketiga, biaya sehari-hari itu bila perlu mengorbankan kepentingan lain demi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Nah, yang selanjutnya, pembahasan yang kedua itu mengenai pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu ada ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua teori ekonomi, yang ketiga itu ada ekonomi terapan. Yang kita bahas pertama kali itu ada ilmu ekonomi deskriptif. Nah, apa itu ekonomi deskriptif? Ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang menggambarkan masalah ekonomi suatu negara secara khusus. Nah, masalah-masalah ekonomi di sini yaitu pasti ditentukan oleh data ataupun informasi-informasi lainnya. Supaya kita gampang untuk mengingat apa itu ilmu ekonomi deskriptif dan bisa membedakannya dengan ilmu ekonomi yang lainnya, yaitu ilmu ekonomi deskriptif ini adalah mengenai fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi di suatu negara. Nah, contohnya itu misalnya seperti kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini masih belum membaik. Nah, itu salah satu contoh dari ilmu ekonomi deskriptif tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada teori ekonomi. Teori ekonomi ini adalah ilmu ekonomi yang mengkaji masalah-masalah ekonomi, menganalisis, dan membuat kesimpulan ekonomi. Jadi, teori ekonomi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, sekarang kita bahas mengenai ekonomi makro dan mikro. Yang pertama, itu ada ekonomi mikro. Arti dari mikro ini adalah berarti kecil atau khusus. Nah, jadi ekonomi mikro ini diartikan yaitu adalah membahas masalah ekonomi secara khusus. Nah, jadi ekonomi ini membahas masalah ekonomi itu secara khusus. Nah, contohnya itu seperti laba perusahaan, pendapatan individu, dan harga keseimbangan. Contoh lain seperti perilaku individu, perilaku rumah tangga, perilaku produsen, dan harga produk. Dan masih banyak contoh-contoh dari ekonomi mikro lainnya. Nah, yang kedua itu ada ekonomi makro. Ekonomi makro di sini, di mana makro itu adalah kebalikan dari mikro. Kalau mikro tadi kan kecil. Nah, sedangkan kalau makro artinya itu besar atau secara keseluruhan. Jadi, ekonomi makro itu berarti membahas masalah ekonomi secara keseluruhan. Nah, contohnya itu seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Nah, kalau ekonomi mikro itu khusus secara membahas masalah ekonomi secara khusus, sedangkan kalau ekonomi makro itu membahas masalah ekonomi secara keseluruhan. Perbedaan lain mengenai ekonomi makro dan mikro ini, kalau ekonomi mikro itu dia dalam jangka pendek, sedangkan kalau ekonomi makro itu dalam jangka panjang. Dan ekonomi mikro ini kita membahas unit-unit terkecil dari perekonomian. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai ekonomi terapan. Nah, ekonomi terapan itu merupakan penerapan dari teori-teori ekonomi tadi. Nah, jadi ekonomi terapan ini kita menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi yang mana permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam suatu perekonomian. Nah, artinya dari analisis ekonomi teori yang digunakan untuk membuat atau merumuskan kebijakan-kebijakan itu merupakan menjadi pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Nah, jadi ekonomi terapan ini kita melakukan kebijakan atau kita menelaah kebijakan
yang perlu dilaksanakan untuk kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam suatu perekonomian di suatu negara. Nah, pembahasan kita yang ketiga itu ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini merupakan landasan atau azas yang dipegang teguh yang menjadi pedoman untuk berpikir dan bertindak rasional dengan mempertimbangkan pengorbanan dan hasil yang akan dicapai. Nah, prinsip ekonomi ini muncul karena adanya kebutuhan manusia yang begitu banyak, sedangkan biaya untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas. Nah, prinsip ekonomi menurut Profesor N. Gregory Mankiw, yang pertama itu ada orang menghadapi pertukaran. Yang kedua, biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, itu ada orang rasional berpikir terbatas. Yang keempat, orang tanggap terhadap intensif. Yang kelima, itu ada perdagangan menguntungkan semua pihak. Yang keenam, pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Yang kedelapan, itu ada standar hidup suatu barang bergantung pada kemampuan menghasilkan barang atau jasa. Yang kesembilan, itu ada harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Yang ke-10, itu masyarakat menghadapi pertukaran jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, contoh nyata prinsip ekonomi ini, misalnya, jika kita hendak membeli suatu barang dan membandingkan dan kita pasti akan membandingkan harga barang tersebut antara toko yang satu dengan toko yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari harga yang terkena diskon atau harga yang ada potongan harganya, sehingga belanja kita menjadi lebih hemat. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari penerapan ekonomi itu sendiri. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kita harus berpedoman kepada prinsip ekonomi supaya semua kebutuhan yang kita inginkan dapat tercapai dengan baik dan tercukupi dengan baik. Yang selanjutnya itu ada tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi ini adalah cara atau tindakan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, semua kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan itu disebut dengan tindakan ekonomi. Nah, kita pasti pernah melakukan tindakan ekonomi, misalnya seperti kita jajan di kantin sekolah, membeli peralatan sekolah, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, mengapa kita melakukan tindakan ekonomi? Nah, tujuan untuk kita melakukan tindakan ekonomi itu adalah agar yang pertama mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Yang kedua, itu bisa mengurangi konsumsi agar tidak boros. Yang ketiga, itu mempergunakan kemampuan dan modal yang dimilikinya. Dan yang terakhir, itu untuk memperkecil kerugian dari akibat kesalahan-kesalahan tertentu. Nah, itu semua pasti didorong oleh sebab ataupun alasan-alasan tertentu. Nah, alasan-alasan yang menjadi alasan-alasan dari tujuan melakukan tindakan ekonomi ini merupakan itu yang disebut dengan motif ekonomi. Jadi, dengan kata lain, motif ekonomi itu adalah niat, maksud, dan dorongan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, contohnya, seperti seorang pengusaha mengiklankan produknya supaya laku. Nah, tindakan ekonominya itu adalah mengiklankan produk. Tujuannya yaitu agar laku. Nah, motifnya itu adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, itu merupakan contoh dari
keterkaitan antara tindakan, tujuan, dan motif ekonomi. Nah, motif ekonomi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada motif intrinsik dan yang kedua itu ada motif ekstrinsik. Nah, kalau motif intrinsik ini adalah keinginan memperoleh barang atau jasa karena ada dorongan dari kesadaran diri sendiri. Nah, sedangkan kalau ekstrinsik itu keinginan memperoleh barang atau jasa karena pengaruh dari pihak luar. Nah, itu merupakan perbedaan antara motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.